Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu hari jalan beriku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, bawakanlah tanda dan jiwa Pancasila. Hidup tiada kunci tanpa. Oke, kembali ke podcast SMP PGRI 20 dan kali ini saya kedatangan seorang kalau buat saya juga bukan hanya siswa, jadi sahabat baru saya. Yudi ini pelajar di SMP PGRI 20 kelas 8-3 ya. Oke, assalamualaikum. Wah, dahsyat. Jadi kalau saya buat beri prolog, jadi begini, dari semua teman-teman siswa yang ada di SMP PGRI 20 ini, saya sering ngomong, saya sering bicara, saya sering menyampaikan pesan bahwa satu hal yang sangat penting ke depan buat kalian semua, kemampuan untuk berkomunikasi, public speaking ya. Kalau ada istilahnya public itu berarti ke banyak orang gitu. Iya benar. Nggak hanya satu orang, kita bisa ngobrol berdua ini belum publik, tapi kalau udah Yudi ngomong ke banyak orang, kemudian menyampaikan sesuatu pada rapat, di situ jumlahnya banyak, itu sudah, dan kemampuan itu perlu diasah. Iya. Dari sekarang menurut saya semua harus mencoba untuk bisa berani dulu ya, berani ngomong. Makanya saya sering ngomong, bicara juga kita harus pede. Kadang kalau bahasa teman-teman kamu mungkin ya, cuek aja deh. Iya sih. Lo mau ngomong apa gitu kan? Lo mau ngomong ini, mau cuek aja kita. Sepanjang itu yang saya pernah bilang, kita tidak merugikan orang lain. Oke, pemirsa sekalian, sebelum saya ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Yudi, kita berdua menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yud, gimana kabarnya Yud? Alhamdulillah Kak, Baik, iya. Kemarin saya lihat kamu paling sibuk, nggak paling sibuk, bagian yang sibuk di kelas meeting. Iya, benar sih. Terus jaga itu kan? Iya, jaga terbang juga. Terus Jaga. juga pas belajar juga kan di bahan-bahan gitu. Capek mulai kalau 3 hari. Terus jadi sebelum masuk sekolah, pulang sekolah itu ada persiapan tuh ya? Iya. Jadi di rumah koordinasi sama teman, lo beli ini, gitu apa persiapannya ini begitu? Enggak sih, karena kan saya kan beda ini ya, beda jurusan sama teman. Jadi kayak guru itu kan menurut saya untuk kayak jadi udah Kak, terus ada guru mau butuh apa ntar bantuinnya gitu kan. Temen juga bilang gitu, dalam apa cari anak OSIS cowok yang dekat, nanti suruh beli bahan kayak waktu itu kan ada es Milo gitu kan. Oh iya. Beli Milo, Iya. es batu lah. Oh gitu. Iya, saya ngelihat gini. Kita harus belajar bahwa apa yang kita lihat di mata nih, itu prosesnya nggak sederhana dan panjang. Iya benar. Jadi ibaratnya kemarin kan kalau beli Milo ada di sebelah sana ya? Iya, benar sebelah sana. Sebelah sana tuh pojok ke yang tangga ke atas kan? Iya benar. Itu ada baiknya ketika kita melihat kita ngasih uang mau beli Milo, kita udah berpikir ini Milo sampai dipegang di tangan, oh ceritanya ada nih, ada yang beli batu es, ada yang beli cupnya, ada yang beli
Iya, bubuk. Milo ya bubuknya. Iya. Terus ada yang bawa batu esnya ke sekolahan, Ada bawa dalam lah. ada yang bawa galon ke sekolahan. Terus sebelum diminum ada yang ngambil gula apa? Batu Iya, es, benar. kasih Milo, kasih air, baru kita minum. Hmm. Nah, jadi itu ya menarik buat saya kenapa by proses itu harus kita pahami. By proses kita pahami. Nah, ada yang menjadi satu pertanyaan yang ada dalam pikiran saya. Ini kan siswa di sekolah kita banyak nih. Totalnya kalau nggak salah ya sekitar 250 lebih ya dari Iya. kelas 7, 8, 9. Gila. Tapi yang aktif seperti Yudi nggak banyak, kenapa ya? Bisa sih karena malu gitu kan. Ah, Justru juga karena waktu itu pernah ajak teman podcast, tapi temennya satu bilang udah nggak usah podcast, buat apa sih? Orang oke. podcastnya gitu-gitu aja. Ya, enggak, ini kan podcast. Kalau yang di OSIS gimana? Di OSIS, Hmm. di OSIS itu gimana? Maksudnya kan ini aktif nih. Nah, Jadi waktu ini jadi panitia, terus dia berbang, terus buang segala macam. Sementara yang saya lihat juga banyak nih yang sepantaran jadi karena tidak terlibat di OSIS dia nggak mau aktif. benar sih. Jadi penonton atau jadi pemain. Nah, itu kenapa ya? Ada yang mau terlibat langsung, ada yang sebetulnya mereka juga teman-teman juga sebetulnya di rumah mungkin pengurus Karang Taruna atau apa gitu ya. Iya. Ini remaja masjid. Kenapa mereka tidak mau aktif ya di lingkungan sekolah? Itu sih Kalau karena malas ya. iya males. Malu? Kira-kira? Mungkin iya kan. Malu itu sama siapa kira-kira? Malu itu sama siapa? Malu aja gitu kayak saya kan orang-orang kalau dengan masuk OSIS gitu kan. Di teman bagus sekolah gitu kan. Jadi kayak dari hati mereka tuh kayak bisa lah masuk OSIS, padahal dari mereka tuh pengen banget gitu masuk OSIS. Karena teman bilang udah nggak usah di sekolah, berlatih juga kan. Ya, jadi mungkin ada rasa udah nggak jadi OSIS gitu. Ya, jadi kan begini, saya melihat buat teman-teman yang lain yang tidak terlibat di OSIS, menurut saya adalah hak mereka, tetapi mungkin ya saya tanda kutip pikiran teman-teman yang lain itu tidak seluas, mohon maaf, misalnya seperti teman-teman OSIS yang lain, karena manfaat dari berorganisasi itu banyak banget. Iya sih banyak sih. Banyak banget, benar. Kenapa? Yang pertama jelas kita nambah teman. Benar sekali kayak waktu itu kan saya juga nggak kenal teman-teman gitu kan. Jadi kayak OSIS bisa kenal Dini, Iya. Tias, Damar, anak kelas 7 juga. Siap. Jadi banyak teman lah. Itu banyak teman, berarti banyak silaturahmi. Banyak Yang kedua ada pengalaman. pengalaman. Iya kan? Coba punya pengalaman sederhana. Jadi panitia bazar Iya, yang tidak terlibat nggak punya pengalaman. benar sih. Siapa tahu nanti Yudi di lingkungan di RT mau ngadain 17-an, ada bazar. Nah tuh bazar juga di sekolah, caranya begini kan. Jadi Yudi udah punya pengalaman waktu di sekolah ngadain bazar, ya kan? Pas di RT, mungkin Pak RT-nya atau Karang Taruna, oh Yudi biasa tuh nggak ngadain kegiatan bazar atau lomba gitu kan. Iya sih. Yang tidak punya pengalaman bingung. Kayak mikir ntar apa gitu yang dilakuin. Ngapain ya Bun? Jadi itu yang ada dalam pikiran saya. Terus gini ya, motivasi awal waktu itu, ini sebelum berlanjut ke podcast ya, tadi Iya. ada bicara teman-teman yang tidak respect dengan podcast. Nanti kita ambil. Masuk di OSIS itu awalnya gimana? Awalnya kan kayak kaget juga katanya, kenapa saya di seleksi OSIS gitu kan. Dalam arti udah ikut aja iseng gitu kan. Dia jawab pertanyaan yang dikasih guru, terus saya ikut seleksi. Saya gini iseng aja kali ya, karena kan ada temen gitu kan ikut, jadi kayak Jadi enak awalnya aja. dari iseng nih. Ya iseng. Kayak nggak ada niatan buat masuk OSIS tuh, kayak udah mati iseng aja gitu, cuma mau ikutan lolos ternyata.
Seleksinya apa ya? Waktu itu pertama kali seleksi pertanyaan deh. Pertanyaan. Justru sama kayak gerak apa? Waktu yang biasa jadi basket tuh. Oh, kayak baris berbaris. Iya, baris. Oh, dicek Iya. juga itu. Terus syarat-syarat lain ada nggak? Maksudnya selain itu, misalnya kamu dibuat disuruh membuat satu karangan. Saya bercita-cita jadi OSIS karena bla 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 gitu, ada nggak? Kayak Enggak. essay gitu? Enggak ya? Enggak ya. Tapi ada pertanyaan Lisa tentang bagaimana niat ide untuk masuk OSIS gitu. Kamu tujuannya apa gitu? Ada. Ada ya? Waktu itu kan perkenalan diri di kelas 193 kan. Nama sama tujuannya masuk OSIS berapa, karena saya untuk mendapatkan nilai tambahan juga. Ya terus juga ikutin orang tua lah, Ikutin orang tua gimana maksudnya? kayak tidak masuk hati OSIS gitu. Oke. Saya juga punya anak di rumah yang umurnya kurang lebih sama dengan tapi di atas. Iya. Saya sarankan untuk masuk organisasi. Yaitu untungnya pertama kita bisa tambah teman, punya pengalaman, dan ini kan saya sudah diskusi dengan pihak sekolah yang lulus dari SMP PGRI 20 yang aktif ya, aktif berorganisasi baik OSIS, ada kegiatan kepramukaan, ada itu akan mendapat semacam piagam gitu, bahwa misalnya ini aktif pada kegiatan kalau misalnya podcast gitu, sudah melakukan podcast, satu judulnya Rail Fans, yang kedua apa itu, saya kemarin targetnya sekitar 20 tapi ada yang keberatan, nanti soal target tadi lah, tapi yang jelas berani dulu. Terus udah berapa lama nih waktu dilantik jadi pengurus OSIS sampai sekarang? Kan kegiatan udah banyak tuh. Apa yang manfaat sekarang nih yang rasain sama Yudi ini? Manfaatnya kayak kita kan pas-pasan lah, mau apa ngelakuin itu mas-pasan, jadi kayak udah gak ada rasa males, walaupun memang pas di OSIS itu kan emang agak capek ya, disuruh gini ya saya anggap itu kayak memang udah tugas saya jadi OSIS, jadi lebih baik dilakuin daripada ntar dimarahin. Jangan karena dimarahin tapi kesadaran. Jadi begini, menurut saya ketika Yudi masuk di OSIS, Yudi udah paham nih, oh OSIS itu secara umum adalah kumpulan dari siswa atau pelajar yang melakukan aktivitas organisasi resmi. OSIS itu resmi. Iya. Jadi tidak ada organisasi lain yang dipayungi maksudnya berhubungan langsung dengan sekolah ya, resmi. Nah dari situ saya berpikirnya bahwa nanti ini dikat, dari saya ngomong apa? Nanti ini dikat. Terakhir ngomong apa? Terakhir itu ngomong Yang tadi apa ya? Itu apa, kesadaran diri. Kesadarannya. Iya. Oke, nanti dikat. Jadi bukan karena takut sama guru ya, jadi karena kesadaran. Iya. Kesadaran. Tapi memang awalnya karena takut ya. Hilangin rasa takut. Karena pihak pembina OSIS itu tidak perlu ditakuti, tapi menjadi sahabat, menjadi panutan, menjadi orang tua untuk kita bisa berorganisasi. Oke, jadi udah berapa kegiatan ya? Kemarin tuh yang saya tahu terakhir kan di acara pas meeting, Iya. terus perpisahan. Sama itu apa ya, waktu buat donasi kebakaran. Oh, kebakaran. Iya. Siapa lagi? Saya cuma itu sih. Oh, Yang saya ingat waktu acara tur nggak masuk terlibatnya? tuh Asis enggak ya. Nah setiap upacara nggak terlibat. terlibat sih kan. Oke gitu. Jadi ini jadi satu pesan buat ada dari semua ya. Ayo kalau cara melihatnya begini yuk.
ada mobil yang lampunya kecil. Nah, kenanya di depannya pendek. Tapi kalau kita angkat lampunya, cik, nah kenanya panjang. Iya. Kita harus melihatnya yang panjang, karena kedepannya nanti ada manfaat buat kamu. Saya yakin deh, yang ingin terlibat di organisasi yang tidak waktu masuk sekolah tingkat berikutnya itu nilainya beda, karena ada jalur, ada istilahnya jalur prestasi ya. Prestasi apa, misalnya di sekolah itu ada taekwondo, ada silat, ada hadro, itu ada sertifikatnya. Masuk ke sekolah itu dinilai, oh aktif dulu di SMP gitu kan. Iya. Nah, tentunya Yudi belum puas dong, karena baru beberapa lama ya. Iya. Keinginannya bagaimana di organisasi belum? Apa nanti masuk OSIS, nanti mungkin waktu SMA, waktu mudah-mudahan nanti kuliah, pengen di organisasi itu? Enggak sih. Enggak, kenapa? Ya Capek? capek lumayan lah, karena kemarin itu pas gerbang tuh saya gak sama teman malah hilang mulu gitu. Oh. Jadi kayak orang kotor aja. Jadi saya terus yang jaga itu sampai siang lah. Iya. Terus Ya itu nanti perlu di ini ya, artinya kalau bisa semua siswa OSIS maupun tidak OSIS itu bisa terlibat, walaupun nanti juga dipilih ya, karena semua acara yang ada di sekolah itu karena membutuhkan tim yang besar, ya kan? Coba sekali waktu SMP PGRI ngadain acara fun bike, sepeda santai, kan nggak mungkin OSIS doang, iya sih, mestinya teman-teman yang lain harus terlibat. ke sekolah. Iya kan? Jadi itu. Ada harapan nggak buat teman-teman yang sekarang ini belum mau terlibat di OSIS gitu, atau membantu OSIS ya? Iya sih. Kan bisa juga, bukan pengurus OSIS, bantu boleh nggak? Bantu mungkin boleh. Boleh ya? Iya. Asal ada konfirmasi ke itu ya, Guru. ngomong sama guru ya. Iya. Oke. Itu bisa kan ya? Misalnya konfirmasi, misalnya gue bukan pengurus OSIS tapi ngeliat Yudi di Argentina tuh, ya gue bantu lo deh, tapi gue bukan pengurus OSIS. Ada yang kayak gitu. Ada kan? Ada. Ada kan? Ada. Oh iya kan, kan muncul teman-teman yang lain juga sebelumnya pengen bantu gitu kan. Oke, terus gini Yud, tadi Yudi soal podcast ya. Iya. Menurut Yudi hambatan yang paling besar ketika teman-teman nggak tertarik itu apa? Hambatannya Hmm. gitu. Omongan teman-teman. Padahal ada yang pingin. Ada pengen, tapi kayak diri dia tuh kayak apa, kayak rasa gentongnya ada nggak usah OSIS, iya benar nggak usah OSIS. Padahal diri dia tuh pengen jadi OSIS. Ada teman kayak gitu. Jadi dia pengen OSIS, jadi bilang pasti OSIS tuh bagus, padahal dalam diri dia sendiri tuh pengen. Ya itu yang perlu mungkin ya nanti saya coba lebih tahu lebih jauh ya, karena Iya. kan teman-teman yang ada di sekolah ini di sekolah berapa jam sih? Pagi jam 7 masuk, pulang jam 11 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam. 2 jam. Habis dari jam 11 pulang ke rumah, Pulang. ya kan? 12 jam 1 siang, ya kan? Jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak di mana ya? Belum. Banyak ada di rumah. Nah, yang di rumah ini yang berpengaruh dan mempengaruhi. Saya nggak tahu Yudi di rumah tuh apa juga ikut organisasi? Enggak. Enggak. Orang tua mendukung ikut apa? OSIS ya? Jadi udah disebutin ya. Bisa jadi teman-teman yang tidak terlibat itu di lingkungan ini tidak kurang mendukung, mainnya sama teman-teman yang tidak berorganisasi ya, atau bermain yang tidak dalam tanda kutip manfaatnya kurang, atau mungkin dari keluarga tidak mendukung, bisa jadi kan? Bisa sih.
terlalu sibuk di rumah. Benar. Gitu. Terus gini, itu tadi OSIS. Kembali kalau yang podcast sambil berjalan aja yuk. Karena ide bicara, ide menyampaikan pendapat itu tidak boleh terpaksa. Jadi saya tidak mungkin misalnya sini itu podcast yuk gitu. Itu akan podcastnya nggak enak gitu. Tapi misalnya ada yang datang ke sini, jadi ada apa? Pengen ngobrolin masalah itu deh. Pasar malam PKT pengaruhnya pada masyarakat gitu. Punya ide sendiri itu lebih gini. Tidak terpaksa. Karena dia saya mau ngomong soal bagaimana piala burung dara misalnya kan. Itu saya lebih senang. Terus ngobrolnya jangan sama saya, ngobrolnya sama teman juga. Nah itu yang saya berharap itu bisa muncul. Kenapa? Ini kan nanti muncul di kanal YouTube. Iya. Pas muncul di kanal YouTube, itu YouTube sekolah lagi. Orang melihat. Ketika orang melihat, kan orang bisa melihat, oh ini aktif, oh pintar bicaranya bagus, atau bicaranya sudah mulai berani, gitu. Itu sambil belajar dengan podcast. Terus itu juga, saya juga ngomongin yang gagasan kemarin muncul waktu acara kelas meeting, ada media center. Nah, media center itu sebetulnya memperkuat podcast. Tapi secara properti Spiranti media center lebih banyak. Yes. Karena dia nanti butuh macam-macam, ada kamera, ada tripod, ada sound system, laptop, segala macam. Nah, di media center ini semacam pusat dari informasi ini. Ada informasi apa masuk di media center. Dari media center ini bisa diberikan ke pelajar, bisa juga keluar dari sekolah. Media center. Misalnya sekolah kita juara 1 drum band. Juara 1 drum band. Mana ininya? Gambarnya mana? Filmnya ada nggak? Nah, yang ngerjain itu media center. Sampai PGRI 20 juara hadroh gitu loh. Cuma juara doang. Nah, media center yang ngambil filmnya, mungkin kalau ada piagam, ada pialanya, media center foto, ini buktinya. Supaya orang percaya gitu. Baca mandi omongan doang. Kerjaannya itu media center. Bisa di dalam, bisa di luar. Nah, saya sih berharap melalui podcast ini ya kedepannya siapapun ya, saya tidak membatasi pengurus OSIS atau bukan pengurus OSIS, semua siswa yang ada di SMP PGRI 20 itu bisa terlibat di media center. Nggak usah takut misalnya kalau orang bilang dikata-katain ya. Iya. Soalnya kesalahan itu awal dari perbaikan. Saya aja ngomong begini belum tentu juga benar, kadang ada salahnya. Iya. Tapi kalau kita nggak ngomong, kita nggak tahu salah apa benar, ya kan? Kan begitu ya, Dek? Iya, supaya tersalah di sini gitu kan. Contohnya begini, males ya, mau bikin kue gitu, mau bikin kue, nggak usah bikin kue, mau masak telur dadar, Iya. males ya, ntar salah, ntar gosong gitu kan, ntar asin gitu kan, cuman begitu doang. Tapi bikin telur dadar kita kocok dan bikin, oh iya asin, oh berarti garamnya mesti dikurangi, ya kan? Terus kenapa gosong nih? Oh jangan kelamaan, harus dicoba yuk, jangan ngomong doang, gitu kan? Terus ada pesan, mungkin pesan-pesan buat yang khususnya sih kalau buat teman-teman yang selama ini tidak aktif di organisasi ya. Kita nggak bisa juga bilang bahwa saksinya organisasi OSIS ya, karena ada juga organisasi lain misalnya Pramuka, Paskibra, ada Hadro, itu organisasi karena banyak orang di situ. Iya. Kumpul. Harapan yang tidak ikut organisasi, Harapan
makanya ya udah kasih ke kamera itu. oh Iya. ya kayak buat yang nggak yang belum ikut organisasi itu kayak kita aja nggak usah ikut negara orang, misalkan kita bilang udah nggak usah ikut, kemarin apa jenis aja kayak udah pokoknya dicoba-coba dulu lah, paling kan juga asik sendiri kan, banyak juga teman-teman gitu. Iya. Paling enggak berani mencoba ya. Benar. Kalau berani mencoba kan tahu, oh begini. Tapi saya yakin kalau ikut di organisasi itu manfaatnya Banyak. banyak. Walaupun kalau kita mikirin berat banget, apa capek dan sebagainya, tapi hasilnya nanti ke depan Hasilnya ya lumayan kan. ke depan pasti ada hasilnya. Kamu bisa jadi orang yang nanti bertanggung jawab, bisa orang yang disiplin, bisa berkomunikasi, Benar. bisa berhubungan dengan banyak orang, banyak banget. Jadi itu Yud ya. Mohon maaf ini pemirsa bahwa hari ini kegiatan sekolah intinya pada pembagian rapot sekolah, tetapi kebetulan Yudi ini datang ke ruang podcast untuk diskusi-diskusi. Saya ngomong ke Yudi bahwa Yud, udah ngobrol kita di podcastin aja. Mudah-mudahan apa yang kita obrol ini ada yang nyantel Yud. Kan nggak nyantel Yud? Enggak, jadi kayak orang mau ngambil apa ya, kayak nyantel tuh ada yang nyangkut di pikiran. Kan semua obrolan belum tentu semua nyangkut, tapi ada yang nyangkut di pikiran, oh bener juga nih kalau katanya Yudi nih, gue mesti nyoba gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, baik, saya akhiri podcast saya dengan Yudi. Semoga apa yang kita sampaikan ini juga ada sisi-sisi manfaat yang paling tidak memberi spirit ya. Udah nggak usah peduli bahwa gua nih bisanya cuma begini doang, gua nanti begini, nah semakin banyak berpikir nanti akhirnya nggak akan maju dan nggak akan ada kesimpulan. Oh kekurangan saya di sini, oh kelebihan saya di sini. Oke, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.